Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita belajar tema 1, subtema 3, pertumbuhan hewan. Pembelajaran 5 dan 6. Ayo mengamati, perhatikan gambar daur hidup kata berikut. Nah, di sini ada gambar kata. Daur hidupnya dimulai dari telur. Kemudian telur menjadi berudu, kemudian menjadi katak muda, dan menjadi katak dewasa. Di gambar berikutnya, kita mulai dari telur katak. Jadi, awal daur hidup itu dimulai dari telur. Setelah telur katak akan berubah menjadi kecebong tanpa kaki. Kecebong sama dengan berudu, ya. Jadi di sini kata-kata yang kedua setelah telur, kemudian menjadi kecebong tanpa kaki, kemudian menjadi kecebong dengan kaki, dan akan menjadi katak muda. Katak muda ini memiliki ekor. Setelah itu akan menjadi katak dewasa. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Anak-anak harus paham, ini sering keluar pada waktu ujian, ya. Jadi, daur hidup dari katak pertama dimulai dari telur, kemudian berudu, katak muda, sampai katak dewasa. 4 tahapan. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu, berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor, katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Ayo menulis, perhatikan kembali gambar daur hidup katak. Tuliskan penjelasanmu pada tempat yang sudah disediakan. Manakah tahapan yang paling penting menurutmu? Apa alasannya? Menurutku, tahapan yang paling penting adalah telur. Telur katak berada di air. Selain bentuknya kecil, telur juga tidak dapat melakukan perlawanan, sehingga sangat mudah untuk dihancurkan atau dimakan pemangsa. Jika telur terancam, maka perkembangan katak juga terancam. Jadi tahap yang penting adalah telur. Kalau telurnya itu rusak, hancur, dia tidak akan bisa menjadi katak. Adakah hal lain yang ingin kamu ketahui tentang daur hidup katak? Ya, aku ingin mengetahui di mana tempat hidup berudu dan di mana tempat hidup katak dewasa. Mintalah bantuan guru dan orang tuamu untuk menjawabnya. Jawaban: berudu hidup di air dan bernafas dengan insang. Sedangkan katak dewasa hidup di darat dan di air. Jadi hidup di 2 tempat katak dewasa itu, yaitu di darat dan di air, dan bernafas dengan paru-paru dan kulit. Ayo berdiskusi. Hari ini kamu sudah belajar tentang pertumbuhan kupu-kupu dan katak. Ada orang yang berani untuk menyentuh kedua hewan tersebut, ada juga orang yang tidak berani, seperti pada gambar berikut ini. Tuliskan saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian. Saran: Benny, sebaiknya kamu jangan menakut-nakuti Dayu dengan katak itu. Dia takut dengan katak. Kita harus menghargainya. Tuliskan saran untuk temanmu agar lebih berani untuk memegang hewan tersebut. Saran: Dayu, sebaiknya kamu jangan terlalu takut dengan katak itu.
sentuh saja badannya. Katak tidak akan menggigit kok. Ayo, aku ajari. Nah, sebelum kita mengerjakan soal perkalian, anak-anak harus sudah paham tabel perkalian ya. Anak-anak kelas 3 ini adalah materi perkalian yang harus kalian pahami, dan materi ini agak sulit. Jadi anak-anak kalau bisa selalu membaca berulang-ulang tabel perkalian. Kalau bisa anak-anak harus sudah mulai menghafalkan, sehingga nanti kalau ada soal perkalian dan pembagian, anak-anak akan lebih mudah untuk mengerjakannya. Ayo berlatih. Penyu juga berkembang biak dengan cara bertelur. Penyu termasuk hewan yang dilindungi. Salah satu cara melindunginya adalah dengan membuat penangkaran penyu. Sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Berapa banyak anak penyu semuanya? Bagaimana kamu menyelesaikan soal yang ada pada cerita tersebut? Nah, ini adalah pembelajaran yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak ya. Kalian kemarin sudah mengerjakan soal seperti ini. Ada yang mengerjakan dengan bersusun panjang dan juga ada yang mengerjakan dengan bersusun pendek. Tergantung anak-anak mana yang lebih dipahami ya. Yang penting jawabannya adalah sama atau betul. Jadi caranya tergantung anak-anak mana yang lebih paham. Nah, sekarang mari kita coba mengerjakan. Kerjakan pada tempat yang tersedia berikut ini. Diketahui banyak bak sama dengan 7 bak. Banyak anak penyu tiap bak sama dengan 130 ekor. Banyak anak penyu semuanya adalah titik-titik ekor. Jawab. Dalam perkalian ditulis 7 kali 130. Berlaku sifat pertukaran. 7 kali 130 sama dengan 130 kali 7. Jadi boleh dibolak-balik atau ditukar. Nah, kita coba mengerjakan di sini. 130 kali 7 disusun ke bawah. Ini adalah cara bersusun pendek, dan ini biasanya lebih mudah dan lebih cepat ya. Pertama, 0 kali 7 sama dengan 0. Semua bilangan yang dikalikan 0 sama dengan 0. Langkah yang kedua, 3 kali 7 sama dengan 21. Nah, 21 ini anak-anak bisa mencari di tabel soal matematika. Tadi kalau anak-anak sudah hafal, malah anak-anak langsung bisa menyebutkannya. 3 kali 7 sama dengan 21. Kalau anak-anak belum hafal, bisa menggunakan penjumlahan berulang. 3 kali 7 berarti 3 itu diibaratkan 3 kandangnya. Isinya 7, 7, 7. Berarti 7 ditambah 7 ditambah 7. Kalian hitung. Jawabannya adalah 21. Jadi jawabannya sama 21 dengan misalnya anak-anak melihat di tabel perkalian ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan langkah berikutnya. Di sini angka 21 itu kita tuliskan 1, sedangkan yang duanya kita simpan. Lalu langkah berikutnya 1 kali 7 sama dengan 7. Dan 7 ditambahkan dengan 2 yang disimpan tadi sama dengan 9. Jadi banyak anak penyu semuanya ada 910 ekor. Nah, sekarang soal yang berikutnya. Buatlah soal cerita untuk soal berikut ini, lalu hitunglah hasilnya.
300 dikali 4. Nah, misalnya ada soal seperti ini, kalian disuruh membuat soal ceritanya. Di sini dicontohkan, Paman Andi seorang peternak bebek. Peternakan miliknya memiliki 4 buah kandang. Tiap kandang diisi dengan 300 ekor bebek. Berapa ekor jumlah bebek Paman Andi seluruhnya? Nah, mari kita coba untuk mengerjakannya di sini. 300 dikali dengan 4, kita kerjakan dengan cara bersusun ke bawah atau bersusun pendek. 0 kali 4 sama dengan, semua yang digantikan 0 adalah 0, sehingga kita tulis di sini 0. Kemudian 0 kali 4 lagi sama dengan 0. Kita tuliskan lagi. Langkah yang ketiga, 3 kali 4 sama dengan, nah ini kalian bisa mencari di perkalian atau dengan penjumlahan berulang. 3 di depan itu menandakan kandangnya. Isinya ada 4 sebanyak 3 kali. 4 ditambah 4 ditambah 4. Jawabannya adalah 12. Nah, 12 di sini kita tuliskan di sini. Anak-anak bisa dengan cara penjumlahan ditambah seperti ini, dan juga bisa juga melihat tabel perkaliannya ya. Apalagi kalau anak-anak sudah hafal perkalian, anak-anak langsung bisa menyebutkannya. 3 kali 4 sama dengan 12, akan lebih cepat. Kemudian kita tuliskan di sini di depan semuanya, karena ini adalah perkalian yang terakhir. Sehingga jawabannya adalah 1200 ekor bebek. Seperti itu cara pengerjaannya anak-anak ya. Sekarang mari kita belajar pembelajaran 6. Ayo mengamati. Nah, di sini juga ada daur hidup dari nyamuk. Semua dimulai dari telur. Telur kemudian berubah menjadi jentik-jentik, menjadi pupa, dan kemudian menjadi nyamuk dewasa. Jadi tetap ada 4 langkahnya ya. Yang pertama telur, yang kedua jentik, yang ketiga pupa, dan yang keempat adalah nyamuk dewasa. Pertumbuhan nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh, penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk. Salah satu penyebab perkembangan nyamuk adalah banyaknya genangan air. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan melalui poster. 1. Bentuk kelompok yang terdiri atas 5 orang siswa. 2. Diskusikan bersama kelompok informasi atau pesan yang akan disampaikan melalui poster. Diskusikan juga masalah pembagian tugas. Informasi yang disampaikan diantaranya gambar daur hidup nyamuk, jenis nyamuk dan bahayanya, cara pencegahan perkembangbiakan nyamuk, hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah
penyebaran penyakit demam berdarah. Tuliskan semua informasi tersebut dalam sebuah karton. Contoh poster. Jadi poster itu adalah suatu pesan yang disertai dengan gambar-gambar dan tulisan ya. Di sini ada contoh poster, perilaku hidup bersih dan sehat. Pangkal rumah tangga sehat. Nah, di sini kata-katanya, kemudian ada gambar anak yang berlari, Siti yang berlari, kemudian Udin yang rutin selalu periksa kesehatannya, Edo yang selalu rajin mandi untuk membersihkan badannya, kemudian Siti juga sering membersihkan rumahnya, lantainya dipel, Lani selalu makan makanan yang sehat dan bergizi, dan juga Dayu yang selalu menguras bak mandi. Jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Nah, ini pesan yang ada dalam poster. Jadi poster itu selalu ada kata-kata pesan dan juga ada gambarnya yang menarik. Contoh lagi, gambar poster, waspadai demam berdarah, putus daur hidup nyamuk dengan 3M, plus nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah. Nah, 3M itu menguras, menutup, dan mengubur. Menguras bak mandi dan tempat penampungan air. Menutup tempat penampungan air. Jadi supaya tidak menjadi nyamuk untuk bertelur, karena nyamuk itu bertelurnya di air, bisa di bak mandi atau tempat penampungan air yang terbuka, sehingga kalau ada air itu harus ditutup supaya nyamuknya tidak bisa masuk ke dalam air. Langkah yang ketiga, mengubur barang-barang bekas yang akan menjadi genangan air, misalnya botol-botol, kaleng-kaleng bekas atau timba yang rusak. Itu kalau ada air hujan, dia akan terisi air sehingga nyamuk akan mudah untuk masuk ke dalam air yang ada di kaleng-kaleng itu dan menjadi berkembang biak menjadi nyamuk yang sangat banyak ya. Plus hindari dengan gigitan nyamuk dan juga selalu memakai kelambu dan memakai obat nyamuk di rumah. Nah, cobalah berlatih menyampaikan pesan. Tuliskan saranmu jika teman atau tetanggamu melakukan hal berikut ini. Nah, kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah sebaiknya membuang sampah di tempat sampah, karena membuang sampah sembarangan bisa mengotori lingkungan. Nah, di sini terlihat ada rumah yang kotor dan berantakan ya. Nah, di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah, juga kaleng bekas berisi air hujan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah sebaiknya sampah segera dibersihkan, karena sampah berserakan bisa menjadi sarang penyakit. Juga kaleng bekas harus segera dibersihkan, karena bisa menjadi sarang nyamuk. Nyamuk senang tinggal di air yang tergenang. Nyamuk berkembang biak di media air. Jadi nyamuknya itu bisa bertelurnya di dalam air. Karena itu kalau ada genangan-genangan air itu harus segera dibuang. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitarmu agar tidak dijadikan tempat berkembang biak nyamuk. Jagalah selalu kebersihan lingkunganmu untuk menjaga kesehatanmu. Sebuah rumah sakit setiap hari dikunjungi 130 orang pasien. Dalam waktu 3 hari, berapa banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit? Nah, ini kita bahas lagi soal perkaliannya seperti pembelajaran yang sudah kita pelajari. Sebuah rumah sakit
dalam satu hari dikunjungi 130 pasien. Bagaimana kalau 3 hari? Nah, berarti kita harus mengalihkannya. Sebuah rumah sakit setiap hari dikunjungi 130 orang pasien. Dalam waktu 3 hari, berapa banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit? Dalam perkaliannya ditulis 130 kali 3. Kemudian kita kerjakan dengan cara bersusun pendek, bersusun ke bawah ya. Langkah pertama, 0 kali 3 sama dengan 0. Diingat lagi bahwa semua yang dikalikan 0 adalah 0. Jadi 0 kali 3 0, 0 kali 1 0, 0 kali 2 0, 0 kali 5 0, 0 kali 10 0, 0 kali 9 0, 0 kali 100 sama dengan 0. Jadi semua yang dikalikan 0 jawabannya adalah 0. Langkah yang kedua, 3 kali 3 sama dengan 9. Atau anak-anak juga bisa dengan cara penjumlahan berulang seperti tadi. Ya, yang sudah kita coba 3 kali 3. Berarti anak-anak bisa menuliskannya 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 9. Atau kalau anak-anak sudah hafal perkalian, bisa langsung melihat di tabel perkalian. 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, selanjutnya kita langkah yang terakhir atau ketiga adalah 1 kali 3 sama dengan 3. Jadi semua yang dikalikan 1 pasti sama dengan bilangan itu sendiri. 1 kali 9 sama dengan 9. 1 kali 100 sama dengan 100 ya. Sehingga jawabannya 390. Jadi banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit ada 390 orang. Nah, di sini ada contoh berikutnya lagi. 412 kali 3 sama dengan, kita susun ke bawah lagi. Langkah pertama, 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, seperti tadi, anak-anak bisa juga mengerjakannya dengan cara penjumlahan berulang. 2 kali 3, kandangnya 2, isinya 3 ditambah 3 sama dengan 6. Bisa juga anak-anak langsung melihat di tabel perkaliannya. Apalagi kalau sudah hafal, anak-anak langsung bisa menyebutkannya. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, akan lebih cepat. Langkah selanjutnya yaitu 1 kali 3 sama dengan 3. Dan yang terakhir, langkah ketiga, 4 kali 3 sama dengan 12. Karena angkanya sudah terakhir, maka harus kita tulis semuanya di sini, 12, sehingga jawabannya 1236. Nah, sekarang selesaikan soal-soal berikut ini. Anak-anak bisa menyelesaikan seperti contoh tadi ya, yaitu dengan cara bersusun pendek atau bersusun ke bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.